Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 25 April 2024. Gereja merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini Yesus memberi pesan pada para murid-Nya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pesan Yesus ini menurut hemat saya juga menjadi pesan kita saat ini. Kita ditugaskan Yesus untuk menjadi pewarta-pewarta Injil Tuhan. Tujuan dari pewartaan itu adalah mengantar orang untuk mengalami perjumpaan dan mengimani Kristus, Sang Juru Selamat. Tugas sebagai pewarta itu sudah dilakukan oleh Santo Markus yang kita pestakan hari ini. Ia telah mengikuti Yesus dan memberi contoh yang luar biasa dalam pewartaan. Sebagai rasul, dia membagikan pengalaman perjumpaannya, pengalaman kebersamaannya dengan Yesus dalam tulisan Injilnya. Ada pertanyaan besar bagi kita sebagai murid-Nya. Maukah kita untuk melanjutkan tugas Santo Markus dalam kehidupan kita? Maukah kita untuk melanjutkan pesan Yesus untuk menjadi pewarta di tengah-tengah kehidupan kita? Mungkin kita tidak bisa menulis Injil dengan baik. Mungkin kita tidak bisa menguraikan kata-kata dengan indah. Tapi dikala kita semakin dekat dengan Tuhan, mengalami perjumpaan terus-menerus dengan Tuhan, dan pada akhirnya sikap hidup kita, cara hidup kita, kehadiran kita adalah pewartaan yang hidup. Maka yang paling penting adalah perjumpaan dengan Tuhan seperti Santo Markus. Dan pada akhirnya dia berbuah dalam keseharian hidupnya. Dan saya meyakini perjumpaan dengan Tuhan yang terus-menerus akan menjadi kesaksian yang paling hidup dalam keseharian hidup kita dengan sesama yang lain. Maka jangan pernah berhenti untuk menjumpai Tuhan, menemui Tuhan. Dan jadikanlah pengalaman perjumpaan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk berbagi kasih, berbagi kesaksian tentang Yesus kepada semua orang yang kita jumpai. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.